Bab ke-10. Pria itu menaikkan kecepatan hentakan, semakin kuat dan kasar. Kedua tangan kasar pria itu menaikkan kedua buah kembar Narnia yang bergantung dengan remasan dan menarik ujungnya dengan jemari, untuk semakin memberikan rangsangan untuk Narnia yang kini menikmati persetubuhan. Gila, ini benar-benar terjadi. Bagaimana bisa? Batin Narnia bertanya-tanya dalam hati, karena hanyalah menjadi kenyataan. Untuk membuktikan hayalannya, Narnia berhayal bagaimana jika hentakan selanjutnya menembus rahimnya kembali. Hentakan pria di belakang semakin kuat. Satu tangannya menarik rambut belakang Narnia, dan satu tangannya memasukkan satu obat ke dalam mulut Narnia. Saat Narnia mendesah dengan mulut terbuka, hentakan terakhir menembus bibir rahim. Jeritan kesakitan dan pil obat tertelan oleh Narnia secara bersamaan. Sakit, pekik Narnia kesakitan saat merasakan barang keras tidak bergerak lagi di dalam tubuhnya. Pria itu tersenyum jahat. Ia kemudian menghentakkan kembali dengan kuat, berulang kali hingga Narnia berteriak semakin keras ketika mencapai kenikmatan tertinggi, dan ia tidak sadarkan diri di atas ujung ranjang. Narnia yang tidak sadarkan diri terus menerima hentakan kuat dari pria tersebut berulang-ulang kali. Dari pria itu juga tidak menyadari pintu kamar Narnia terbuka. Seorang pria parubaya berjalan masuk ke dalam kamar untuk segera mengusir pria muda itu keluar dari dalam kamar Narnia, sehingga dapat menciptakan rasanya lebih enak dari yang malam dan membuat para konsumen ketagihan dan tergila-gila akan rasa bakso yang dibuat. Bahkan akan terus mengordernya kembali setiap hari. Dengan demikian Herman tidak perlu takut kehilangan pembeli. Kesehatan atau apapun tidak pernah dipikirkan oleh Herman, asal uang terus masuk ke dalam rekeningnya dalam jumlah besar. Selain itu, para pelayan juga bisa menuangkan kuah dari panci ke mangkok, dan para pembeli juga bisa cek langsung dengan cara melihat isi panci tersebut. Jika kuahnya hampir habis sebelum baksonya, untuk membuktikan rumor yang beredar tentang dirinya. Hentikan sekarang juga. Kau bisa membunuhnya jika dilanjutkan lagi. Perintah pria parubaya yang berjalan ke dalam kamar Narnia dengan panci berisi kuah bakso. Sayang untuk terlalu dihentikan. Dia terlalu enak. Pria itu menaruh panci bakso di lantai dan mendorong anak pertama untuk menjauh. Kemudian pria itu memposisikan panci berisi kuah di dekat bagian itu yang basah yang bercampur dengan cairan pria. Membiarkan cairan menetes ke mulut panci yang terbuka. Lakukan lain kali, jangan sekarang. Jika sampai dia mati, kita yang repot. Mau cari pengganti kemana dan kau mau hidup miskin? Cibir pria parubaya itu kepada anak pertamanya. Benar juga, kalau begitu aku kembali saja ke sekolah, buat menyalin tugas sekolah dan meminta ibu menyerahkan padanya. Aku jamin ia akan bahagia menerima bukuku sambil berfantasi liar di atas ranjang. Setelah mengatakan kalimat tersebut, pemuda itu memainkan baju seragamnya dengan rapi. Rambut dirapikan seperti rambut para model pria masa kini. Pastikan jatah selanjutnya milikku. Aku tidak sudi bermain bekas punya Ardi, ucap punya itu. Kemudian ia berjalan keluar dari dalam kamar dan berpapasan dengan ibu tirinya. Jangan lupa tugasmu, perintah ibu tiri. Aku tahu, yang pastikan bagianku berjalan lancar, balas pemuda itu lalu berjalan pergi dengan langkah sombong. Lala menggeleng-gelengkan kepala. Melihat kelakuan anak tiri pertamanya merupakan anak Herman dengan istri pertamanya. Kamu bereskan semuanya, pastikan ia tidak menyadari apa yang terjadi padanya barusan. Perintah Herman pada istri keduanya yang merupakan ibu kandung Ardi. Aku mengerti, jangan lupa tas Hermes 80 juta yang kuminta. Balas Lala yang mengingatkan Herman dengan apa yang ia inginkan untuk membuktikan dirinya sebagai wanita sosialita di kalangan wanita kaya. Herman menghentikan langkah kakinya. Ia berbalik badan dengan kedua tangan memegang panci bakso.
Jangankan tas 80 juta, tas 100 juta akan kukasihkan. Pastikan kedua anak itu tidak menyiksa Narnia terlalu berlebihan. Kita yang akan rugi. Susah cari tumbal selaris dia, ucap Herman dengan nada memperingati Lala. Lala mengangguk mengerti. Ia juga tidak mau hidup miskin dan melarat di kolong jembatan. Herman melanjutkan langkah kakinya untuk segera memasak kuah bakso yang akan digunakan untuk berdagang jam 1 siang di mall. Kuah yang tadi pagi sudah habis semua dan diantar di tokonya semakin panjang. Bahkan sudah ada yang titip orderan sebanyak 200 orang dan lunas. Dengan catatan pengiriman bakso menggunakan GoFood atau jemput sendiri dan makan di tempat. Ditambah lagi orderan dari salah satu partai elit politik yang harus ia siapkan besok pagi. Selama berbisnis, Herman melakukan banyak untuk menghindari kecurangan orang sekitarnya. Herman membuka sampai jam 1 siang, jam 2 disewakan ke orang lain. Tentu saja banyak penyewa yang berlomba-lomba mendapatkannya. Hitung-hitung dapat durian runtuh juga. Walau tidak banyak karena orang lain akan mengira bakso tersebut milik Herman. Untuk hari Sabtu dan Minggu, Herman juga tidak buka. Alasannya mau istirahat dan kumpul sama keluarga. Alasan lain bagi-bagi rezeki ke penyewa lapaknya, sehingga tidak seorang pun akan curiga sama sekali. Semua orang mengira tempat Herman merupakan tempat hoki, karena penyewa juga kena dampak keberuntungan. Jika tidak demikian, Herman akan dicurigai memakai pelaris dagangan dan otomatis akan berdampak jelek pada bisnisnya. Bisa-bisa semua murid pada kabur. Untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, Herman sudah menyusunnya dengan teliti. Bahkan bekas spray dan pakaian dalam Narnia yang digunakan untuk memasukkan kuah sudah ia keluarkan jauh-jauh jam lalu. Sebelum kuah itu diantar ke toko dan menjadi bahan makanan untuk para manusia bodoh. Jika tidak demikian akan berbahaya dan cepat ketahuan. Selain karena ketahuan, faktor utama karena rasa kuahnya akan berkurang saat tidak dikeluarkan jam 8 pagi, paling terlambat jam 9 pagi. Jika kuah dimasak malam, berbeda dengan kuah yang masak pagi, tidak menggunakan hal seperti bekas spray dan pakaian dalam, tapi ngambil langsung dari intinya yang meneteskan keluar yang sudah bercampur dengan cairan pria. Herman meminta para pelayan membantunya memasukkan kaldu dengan tulang sapi dicampur beberapa bumbu yang di pasaran. Hasilnya kuah bakso akan nampak sedikit keruh, sehingga campuran dari cairan inti hubungan tubuh tidak akan ketahuan sama sekali oleh para konsumen yang menyantap makanan tersebut. Selain itu, mana bisa netizen membedakan mana cairan hubungan tubuh dan bumbu kuah bakso yang menggunakan rebusan tulang sapi sebagai bumbu kuah bakso yang dijual sekarang ini.